Shalom Amang Inang. Hari ini kita melakukan ibadah, masih melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Majelis HKBP Villa Duta mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua dalam persekutuan ibadah Minggu hari ini. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah Minggu di gereja ini. Kami mengucapkan selamat datang. Hari ini kita telah memasuki Minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini.
bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Demikian bunyinya. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama minta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk minggu ini. Diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Kita baca secara responsoria. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat di Gereja HKBP Filial Duta Bogor, Minggu tanggal 19 Juli 2020. Bagian yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini yaitu Minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Tema, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Bagian yang kedua, aneka warta. 1. Periodisasi seksi-seksi. Berhubung periode kepengurusan seksi di setiap dewan periode 2018-2020 telah berakhir, dimohon kepada semua seksi di kategorial dan seksi-seksi di dewan merturia dan diakonia agar dapat segera melaksanakan pemilihan pengurus untuk periode 2020-2022 yang akan datang, dipimpin oleh ketua dewan yang baru. Pengurus seksi akan melaksanakan pelayanannya selama 2 tahun ke depan. 2. Persembahan ke depan altar. Pada setiap ibadah minggu selama masa pandemi
COVID-19, kita akan menyerahkan persembahan pertama dan kedua sekaligus di dalam 3 amplop berbeda yang telah disediakan oleh majelis dan akan kita hantarkan ke depan altar setelah selesai khotbah dengan tetap menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya. Dimohon agar semua jemaat dapat mengisi persembahannya di dalam amplop tersebut. Kemudian majelis akan mengatur pembagiannya ke huria dan ke kantor pusat. 3. Meninggal dunia. Telah meninggal dunia Ibu Minar Tua Boru Sinaga atau Opu Desi, istri dari mendiang Sintua B. Gultom yang tinggal di Gang Ardio 5, Cibogor, Kota Bogor. Meninggal dunia di Pulau Batam, Riau pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dalam usia 76 tahun dan dimakamkan pada hari Selasa 14 Juli 2020. 4. Kunjungan kasih. Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 yang lalu, pendeta dan majelis gereja kita telah mengadakan kunjungan kasih manise keluarga P. Simanjuntak Boru Gultom sektor 1 atas meninggalnya ibu mertua di tanah Jawa, Sumatera Utara pada waktu yang lalu. 5. Buku Warta Jemaat. Majelis gereja kita telah menetapkan bahwa pengadaan warta jemaat gereja akan dibatasi dan sebagai gantinya diusahakan dapat disampaikan melalui infokus guna menghindari atau memutus mata rantai virus yang kemungkinan dapat menyebar melalui media kertas tersebut. Terima kasih atas pengertian kita semuanya. 6. Pembentukan panitia renovasi rumah dinas gereja. Sehubungan dengan rencana renovasi di rumah dinas gereja kita yang dalam waktu dekat ini akan segera dikerjakan, dimohon kesediaan dari anggota jemaat untuk dipilih dan diangkat menjadi panitia pelaksana pembangunan renovasi tersebut. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Ayat harian dalam minggu ini boleh kita baca di dalam infokus. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Villa Duta Bogor mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca dalam warta jemaat ini. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 9. Mohon dukungan doa. Amang SP Manihuruk, alamat Jalan Serempet Cimanggu, dirawat di rumah sakit PMI ruang isolasi. Bagian ketiga dan yang terakhir, warta keuangan. Jumlah persembahan yang diterima pada minggu ini sebanyak 11.510.000 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Untuk kas gereja tunai 10.911.000. Untuk kas gereja non tunai 500.000 rupiah. Untuk kas pusat
Rp436.400. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan dan ucapan syukur yang telah kita berikan dalam berbagai bentuk untuk kerajaan Tuhan melalui gerejanya. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia, itulah yang menguasai dan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat hari Minggu. Shalom. Sehubungan dengan warta tadi yang dibacakan Amang Situa Papahan, saya berharap pertama bagi pengurus kategorial atau seksi-seksi, karena tahun ini adalah tahun periodisasi, dimulai dari tingkat huria, resort, dan distrik sampai ke pusat. Oleh karenanya kami mohon supaya para pengurus lama melakukan melalui pimpinan dewan mengadakan pemilihan pengurus baru. Dan yang kedua, sehubungan dengan rencana gereja kita merenovasi rumah dinas gereja, kami mohon juga kesediaan kita, anggota jemaat kita untuk dipilih atau dihunjuk atau diangkat menjadi panitia pelaksana renovasi gereja rumah dinas tersebut. Itulah harapan kami, karena memang kondisi kita masih belum bisa berkumpul bersama atau berkerumun, makanya mungkin melalui telepon nanti dihubungi anggota jemaat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita buka Alkitab kita, membaca nats firman Tuhan. Renungan atau bekal rohani kita diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai ayat 17. Kita membacanya, kalau kita memiliki Alkitab, secara responsoria. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu.
7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di situ Bapak Ibu, topik ibadah minggu kita hari ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Kita umat Tuhan diarahkan memahami apa itu ibadah, apa itu kebaktian, apa itu peribadahan, apa itu pemujaan, worship, dan seterusnya, apa itu persembahan, pemberian atau kurban bagi Allah. Melalui nas ini kita memahami dari Alkitab sebagaimana Tuhan menetapkan hari raya keagamaan, hari raya besar bagi bangsa Israel. Bersama dengan agama kita Kristen ada hari raya besar. Kalau kita HKBP itu ada 5 hari raya besar keagamaan kita. Agama lain juga ada. Dari sekian hari raya yang ditentukan bagi bangsa Israel dalam perikop Ulangan 16 ini, ada 3 hari raya utama yang menjadi ketentuan, yang menjadi syarat keharusan bagi umat Israel, yaitu hari raya Paskah, kadang disebut hari raya roti tak beragi, yaitu hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Dan bagi kita pahami dalam perjanjian baru, hari raya ini adalah perayaan kebangkitan Yesus dari kematian. Yang kedua adalah hari raya Minggu, atau sering disebut hari raya panen. HKBP juga menyebut pesta Gotilon. Jadi sebenarnya itu adalah bagian hari raya ketika umat mengingat bagaimana Tuhan melindungi, menjaga, memelihara bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat Tuhan menjadi acuan, menjadi panduan dalam perjalanan bangsa Israel, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Dan bagi kita memahaminya ini adalah hari Pentakosta, perayaan hari turunnya Roh Kudus menghinggapi para murid-murid. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, yaitu untuk mengingat nenek moyang bangsa Israel selama 40 tahun berada di padang gurun yang tinggal di pondok
pondok-pondok daun. Bahasa Batak perlape-lapean. Jadi pondok-pondok daun yang langit, yang bulan dan bintang sebagai atapnya. Perayaan ini biasanya mereka membuat rumah dari bahan-bahan ranting dan daunan yang dirangkai sedemikian rupa, dan selama perayaan ini 7 hari mereka tinggal di pondok-pondok, bukan di rumah yang permanen. Bagaimana mereka merasakan perbuatan Tuhan walau di tempat sementara, di pondok-pondok daun, tapi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan mereka. Inilah 3 hari raya besar, hari raya bagi umat Israel yang harus dilakukan, yang harus dirayakan, yang harus diperbuat oleh bangsa Israel. Makanya di ayat 16 disebut 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara harus menghadap hadirat Tuhan. Pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Setiap laki-laki diwajibkan, adalah suatu keharusan mutlak diikuti umat Israel untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk memuja Tuhan yang telah melakukan perbuatan besar, karya-karya besar di dalam perjalanan bangsa Israel. Jadi ibadah itu adalah bentuk pemujaan, bentuk penyembahan kepada Tuhan sebagai respon atas perbuatan, atas tindakan, atas pemberian, atas perlindungan, atas pemeliharaan, atas penyelamatan Tuhan. Kalau kita terjemahkan, kita beribadah, kita bergereja, kita berminggu ke rumah Tuhan, ini adalah bagian respon kita, jawaban kita atas tindakan, atas karya, atas perbuatan, atas kasih, atas karunia dan keselamatan dari Tuhan. Amin. Tetapi tidak cukup kalau kita sebut melakukan ibadah kita dengan seremonial, ritus, acara, liturgi. Yaitu kita tadi fotum, introitus, bernyanyi, berdiri, duduk, dan sebagainya. Tidak cukup. Di teks kita disebut, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ibadah dan persembahan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Ketika seseorang melakukan ibadah, pemujaan, penyembahan kepada Tuhan, ketika itu juga diikuti oleh pemberian, persembahan bagian dari ibadah, pemberian kurban persembahan bagian buah dari penghayatan iman, buah dari ibadah seseorang. Ibadah dan persembahan sejajar dan saling berkaitan. Bapak Ibu, dalam ketentuan ibadah, perayaan hari-hari pemujaan, penyembahan kepada Tuhan yang ditetapkan kepada bangsa Israel, ada ketentuan yang lain yang perlu kita pahami juga dalam pelaksanaan perayaan. Ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini, anak-anakmu, perempuan, laki-laki, hambamu, orang Lewi, orang asing, yatim piatu, janda.
perayaan ibadah. Ibadah itu sejatinya adalah sukacita. Pesta perayaan itu harus bersukaria semua yang ada. Harus bersukacita, harus bergembira ria. Kalau bahasa Batak, monang di surak-surak, ikon monang di olop-olop. Jangan monang di surak-surak, tapi talu kalah di olop-olop. Kalau kita melakukan ibadah perayaan pesta gereja sebenarnya, itu harus penuh dengan sukacita, kegembiraan. Berakhir, endingnya juga harus bersukacita. Jangan banyak pesta-pesta orang Batak. Awalnya itu begitu meriah, begitu mewah, gembira sekali, tapi berakhir dengan kesedihan, berakhir dengan pertengkaran, berakhir dengan perkelahian. Banyak orang-orang Batak berpesta, misalnya pesta Sarumatua, orang tuanya luar biasa, menari dia begini, pakai musik segala dan sebagainya, motong ini dan sebagainya. Tapi ketika selesai, sampailah ke penghitungan, waduh, terjadi apa? Perselisihan. Sehingga doa-doa hula-hulanya pun, tulangnya pun tidak diapu lagi. Kenapa? Sudah berkelahi yang bersaudara abang adik. Tapi bagaimana sahabat Batak? Kalau kita melakukan ibadah perayaan hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar ke gereja itu harus sinanem uruh-uruh selalan aitoba. Name medang marungutungut, nama gudang sudah merlas niroha. Semua, bukan hanya satu keluarga di sini, anak laki-laki dan perempuan. Tak bukan hanya saya, keluarga saya, tapi pembantu saya juga. Pengasuh, kalau ada pelayan di rumah itu harus bersukacita. Bahkan lebih disebut yatim piatu yang ada di sekitarmu, di lingkungan rumahmu, yatim piatu, orang-orang miskin, bahkan pendatang, orang asing yang bukan orang Israel juga harus merasakan sukacita perayaanmu. Bahkan sebut juga orang Lewi, apa itu? Majelis, perhaladoria, imam-imam petugas di gereja itu harus juga merasakan sukacitamu. Poltak bulan seraja menggulih. Kalau kita merayakan, orang lain juga ikut merasakan sukacita itu. Sama-sama menikmati. Jangan makan sendiri, jangan nikmat sendiri. Tapi bagaimana orang percaya umat Tuhan itu ketika merayakan perayaan ibadah, perayaan hari keagamaan, perayaan sukacita di tengah keluarga, bisa berbagi berkat, berbagi sukacita kepada orang lain, menjadi satu rasa. Sisa dapat dayun buat inilah enaknya. Dan itu perintah Tuhan. Itulah ibadah perayaan keagamaan yang benar. Jangan dalam bahasa Batak mauas ditoroni sapuran. Masuk terjadi kerusuhan, terjadi demonstrasi besar di negeri ini atau di bangsa atau di dunia ini. Kenapa? Ini tidak ada dilakukan. Dia makan yang enak-enak, tapi di sampingnya seperti perumpamaan itu, orang kaya makan, di sampingnya itu orang miskin mengemis. Dia tidak mau meneteskan makanan kepada orang yang miskin itu. Maka terjadi ketimpangan, terjadi kesenjangan. Seandainya apa yang boleh saya bagikan, apa yang boleh saya kasih kepada orang lain, mereka turut merasakan itu. Waduh, saya kira akan jauh itu kerusuhan, demonstrasi. Kenapa? Kita peduli terhadap lingkungan. Kita peduli terhadap orang lain. Kita peduli terhadap orang lemah. Kita peduli terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Inilah Bapak Ibu ketentuan-ketentuan
yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika merayakan ibadah perayaan hari-hari besar. Yang kedua, ketentuan yang kita miliki, yang kita peroleh dari ibadah adalah ayat 16. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Adalah suatu keharusan, adalah suatu kewajiban bagi setiap yang mengklaim dirinya umat Tuhan, umat Israel, bangsa Israel, menghadap hadirat Tuhan, datang ke bait Allah, beribadah, menyembah Tuhan, memuja Tuhan, memuji Tuhan, harus disertai dengan persembahan. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Memberikan persembahan, offerings, adalah unsur liturgi dalam ibadah yang benar. Memberikan persembahan adalah perintah Tuhan, adalah ketetapan dari Tuhan, adalah ketentuan dari Tuhan, adalah keharusan yang ditetapkan Allah. Kalau kita dalami Bapak Ibu, walaupun kadang di gereja kita HKBP kalau pendeta itu berbicara tentang uang, nama tahepe ingat 24 di tahun. Mata duitan pendeta kita ini hanya uang aja katanya. Padahal sebenarnya uang itu sangat teologis. Dan kalau kita gali firman Tuhan, sungguh banyak membicarakan tentang uang, tentang persembahan. Atau kita coba dalami dalam sejarahnya bangsa Israel, termasuk agama Yahudi, termasuk tadi epistel kita itu, ketika memasuki bait Allah itu ada beberapa kotak persembahan itu di bait Allah. Peti persembahan. Ada yang mau poti parasi rohaun, persembahan untuk belas kasihan, ada persembahan untuk pengampunan dosa, ada persembahan untuk keselamatan, ada persembahan untuk perdamaian, ada persembahan sukarela, ada persembahan ungkapan syukur, banyak persembahannya. Kalau kita HKBP ya 3 ya. Biasanya 3 amplop persembahan yang kita berikan. Kalau hari ini masih 2, entahlah 3 amplop. Tapi apa yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ternyata persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita. Kalau kita sebut beribadah yang benar, berkebaktian yang lengkap, yang sempurna, harus disertai dengan persembahan. Walaupun kadang orang berkata seolah-olah memperalat, bukan uangnya katanya, bukan persembahannya. Dalam bahasa apanya? Rohaido katanya kan? Sudah hepengnya sudah pilihan ini dari kot. Rohaido, benar. Tapi hati yang bagaimana? Jiwa yang bagaimana? Pribadi yang bagaimana dia ketika dia beribadah? Ada memang nyanyian kita dalam buku NDT disebutkan Tuhan itu melihat bukan pakaian kita, kan gitu. Bukan melihat uang kita, bukan melihat persembahan kita. Termasuk dari Markus 12 tadi, persembahan seorang janda miskin. Kenapa justru persembahan janda yang termiskin ini justru lebih besar di hadapan Tuhan dibandingkan persembahan orang-orang kaya itu? Kenapa? Nah, di situ disebutkan justru karena orang-orang kaya itu memberi persembahannya dari kelebihannya. Bahasa apanya? Dari sisa-sisa apanya. Sementara janda miskin ini memberi persembahan dari apa? Dari kemiskinannya, dari kekurangannya. Apa artinya? Dari apa yang
ada pada dia yang persembahkan. Kalau yang tadi sisa-sisanya, lebih-lebihnya do di pasahat, nang belega dari kuantitas banyak jumlahnya, tapi dari kualitas dia dapat Tuhan justru lebih sedikit dibandingkan dengan kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya besar di hadapan Tuhan. Dari situ. Oleh karena memang pada akhirnya ketika seseorang memberi persembahan adalah hati, motivasi kita. Apakah tulus, apakah ikhlas, apa kita memberi itu sesuai. Dan ini mau kita dalam sebenarnya ketika kita memberi persembahan bagi Tuhan, bagi gereja, ya. Apa? Persembahan yang bagaimana? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang bagaimana? Yang harum, yang semerbak, yang berkenan, yang diberkati Tuhan, yang diterima Tuhan. Dalam teks kita disebut, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Walaupun di konteks yang lain ada persembahan persepuluhan, katakanlah di Keluaran ya, atau bagi sebagian gereja itu memakai itu perpuluhan, 1/10 dari yang dia terima dari Tuhan per bulan. Luar biasa memang, dan luar biasa itu diterapkan. Tapi kalau teologi dasar kita HKBP memberi persembahan bukan hanya 1/10 dari yang kita terima, tidak, seluruhnya. Kalau kita baca nyanyian kita buku ND 200, nanti ini kita nyanyikan itu, nanti nyanyian persembahan. Nasanani lehon mi, segala sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kita itu akan kita persembahkan. Oleh karena bukan 1/10 lagi, bukan 1/10 lagi, lebih dari 1/10. Walaupun dalam prakteknya tidak sampai kita 1/10. Ya, saya coba beberapa bulan kayaknya belum ada memberi perpuluhan. Ada perpuluhan di Tamang? Orang lebih dengar teh, napa sah perpuluhan. Ada gereja-gereja menerapkan itu, menghidupi Maliaki 3, ya, Maliaki 3 ayat 10. Semakin kita setia memberi perpuluhan itu, Tuhan akan semakin membuka tingkat-tingkat langit-langit berkatnya. Jangan seperti ilustrasi ini. Ada seorang pemuda datang ke pendetanya, Pak Pendeta, mohon didoakan supaya saya dapat kerja. Kalau saya diberikan pekerjaan yang baik, saya akan memberikan perpuluhan 1/10 dari gaji saya. Lalu pendeta, baik, ayo kita berdoa. Pendeta ini mendoakan pemuda ini, dan memang Tuhan mendengar doa mereka. Dia dapat kerja. Langsung dia diterima di perusahaan. Hari itu masih dapat gaji 1 juta. Nah, 1/10 dari 1 juta, 100 ya, 100.000. Dari persembahan 100.000. Terus karena dia setia memberi persembahan, dia menepati janjinya kepada Tuhan, akhirnya dia semakin meningkat posisinya di perusahaan itu. Dari 1 juta dia naik 2 juta. Terus dia rajin memberi perpuluhannya 200.000 setiap bulannya. Karena dia setia terus, akhirnya melompat dia posisi yang lebih bagus sampai ke 10 juta. Nah, setelah dia menerima gaji 10 juta, berarti sudah 1 juta ya? 1 juta. Lalu dia mulai berpikir, udangnya teh, lihat aku tuh banyak kali ke gereja aku kasih 1 juta per bulan. Lalu berpikir dia, mulai beralih-alih. Dia datang kepada pendetanya, Pak Pendeta, gimana Pak? Kalau dulu saya berjanji memang kalau dapat gaji ini saya kasih 10. Tapi sekarang Pak, saya merasa terlalu berat memberikan ini. Apakah ada solusi jalan keluar lain? Kata pemuda ini kepada pendeta. Oh, kalau gitu ada.
Saya akan berdoa supaya kamu kembali kepada gaji yang pertama dulu katanya. Oh, jangan Pak, jangan Pak Pendeta, biarkan aja teruslah. Terus saya sanggup akan memberikan 1/10 katanya. Oh janganlah, kan gitu. Nah, setia kalau memang sudah berjanji ya berikan. Kita memberi persembahan sebenarnya tidak dipaktor, tidak dipatok katanya. Maaf kalau saya mencoba mengkomentari persembahan kita di sini, iuran atau persembahan bulan tahun ada mangi tahunan kan 250. Bahasa Batak itu namanya titipon solup. Solup tahu liter. Kalau liter itu kan misalnya ngukur beras 1 solup 1 liter. Sama semua, ya. Apakah memang demikian? Kita sama semua? Saya kira tidak sama kita. Ada yang kopral, tapi ada yang jenderal. Tidak mungkin sama dong. Yang diterima oleh seorang kopral, pangkat kopral dengan pangkat jenderal. Pasti beda. Kok sama persembahannya? Tidak, kurang tepat. Kalau saya pakai ya, tidak tepat. Nats firman Tuhan, berikanlah persembahanmu sesuai dengan berkat yang kita terima. Bahasa Batak, Balga sungainya besar, ikannya juga besar. Kalau kecil sungainya tidak mungkin ikan besar hidup di sana, bukan? Tidak mungkin, pasti kecil. Begitu juga persembahan kita Bapak Ibu. Mari kita memberikannya sesuai dengan berkat yang kita terima. Amin. Amin. Belgaru tazalu pasu-pasu di bata pasahat. Belgatu di bata. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan gugota, sesuai dengan asini rohani di batado dan di pasar di bata. Jangan berikan persembahan yang tidak kita mampu memberikannya, jangan. Satu teralit. Tapi berikanlah persembahan. Karena apa? Mazmur 50, orang yang memberikan persembahannya adalah orang yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita memberi persembahan sebenarnya adalah kita mau meninggikan nama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita lau pati buhon di batado mulota pasang di bata. Kita memberi persembahan bukan supaya kita itu pemahaman yang salah. Jadi kita memberi persembahan bukan supaya kita diberkati, supaya kita dilindungi, supaya kita dijaga, tidak. Walaupun kita berharap juga di sana. Ternyata kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu. Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Tuhan sudah lebih dulu melindungi kita. Tuhan sudah lebih dulu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan sudah lebih dulu berbuat sesuatu. Maka dari yang Tuhan berikan itulah kita kembali memberikannya kepada Tuhan. Memberikannya kepada Tuhan. Idok kedamang dainah ngate. Jangan lagi ada pemahaman, nah ini pemahaman yang salah. Sebenarnya memberi persembahan bagi Tuhan, kerajaan Tuhan itu membuat dia berkurang, makin miskin, makin menderita. Sepanjang yang saya tahu tak ada orang yang rajin, orang yang tulus memberi persembahannya bagi kerajaan Allah, dia makin melarat. Tidak ada. Malahan kadang dalam bahasa Batak seperti melemparkan ke bukit kita memberi persembahan ini. Mandang gurun tu duluk-duluk. Yang kita lemparkan itu akan kembali dan justru makin membawa sesuatu, diikutkan kembali kepada kita. Jadi mandang gurun duduk do mulat do muse, nah tadang gurun ini bahkan las dibuan muse, arong dibuan. Memberi persembahan justru semakin membukakan tingkap-tingkap saluran-saluran berkat. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita beribadah
Dan mari kita memberi persembahan sesuai dengan karunia, sesuai dengan berkat. Karena dengan demikianlah kita menjadi umat yang berkenan di depan Tuhan. Dengan demikianlah kita menjadi umat yang diberkati Tuhan. Amin. Beribadalah yang benar kepada Tuhan. Ibadah yang benar, Roma 12 kalau boleh sejenak kita membukanya. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena sebenarnya bukan saja kita di gereja ini memberi persembahan, di luar pun, di tempat kerja pun, di kantor pun, di pasar pun, kita bisa memberi persembahan kita seperti khotbah yang sebelumnya. Karena apa? Ibadah sejati itu hadaulatun nasikop, hadaulatun ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu adalah pemberian hidup kita. Bukan saja dompet kita, bukan saja uang kita berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tapi hidup kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, tindakan kita itu menjadi kemuliaan, puji-pujian bagi nama Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi hidup kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, hingga pada minggu hari ini. Kami boleh bertemu kembali, kami boleh bersekutu, beribadah, menyembah, memuji Tuhan melalui liturgi, nyanyian, doa dan firman Tuhan yang menyapa kami hari ini. Bagaimana kami beribadah yang benar dan memberi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, sertai lindungilah kami Tuhan. Berkati hidup kami, berkati pikiran, jiwa, perbuatan kami bersama keluarga kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yang jauh maupun yang dekat. Bila kami menjadi umat percaya yang mempersembahkan hidup kami, tubuh, jiwa, raga kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati, ketika kami dengan tulus memberikan persembahan sesuai dengan berkat karunia yang kami terima. Karena dengan demikianlah kami memuliakan, meninggikan nama Tuhan tanpa rasa takut kehilangan, tanpa merasakan rugi, tapi justru dengan gembira merayakan ibadah, merayakan hari-hari besar sukacita. Dan saudara kami, sekitar kami, orang lain juga merasakan berkat yang kami terima. Tambahkan sukacita, tambahkan kegembiraan melalui kesehatan, melalui kedamaian, melalui pekerjaan, melalui rezeki bagi kami, bagi keluarga kami. Ya Tuhan, sertai kami melangkah di tengah rasa was-was, di tengah rasa ketakutan karena pandemi virus corona. Tapi kami percaya, kalau Tuhan ada di depan kami, di samping kami, dekat kami, virus boleh berlalu, tersingkir dan jauh dari kami. Kuasa-Mu Tuhan melindungi kami, membungkus kami, sehingga kami boleh berdamai, melakukan pekerjaan keseharian kami di dalam Kristus Yesus, Raja dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sesuai dengan karunia berkat yang kita terima sambil kita bernyanyi. Hidupku
jemaat mengundang untuk berdiri. Yesus, Kau tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Silakan Amang, pintu samping kiri kanan dan pintu utama kita
Tak atur mak jarak tatong.